welcome back to my channel. Nah, kali ini aku lagi liburan lagi di Manado. Dan kalau biasanya aku tuh ngenalin daerah-daerah ya pariwisata di Manado, tempat-tempat pariwisata di Manado. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian sesuatu yang beda dari Manado. Jadi sisi lain kota Manado. Nah, sekarang aku juga lagi sama my dad. Ya, si malu-malu. Keep on watching. Baru dapat Kang Bu? Tuh, jadi ini ikan-ikannya tuh masih fresh. Itu baru-baru banget ditangkap dan langsung dijual. Tuh, kalian lihat nih. Kita mau makin pas deh. Ayo lah. Dapat dia ada dari Bejang. Oh my god, itu gede banget. Ini ikan apa tante? Tuna. Tuna. Oh, gede banget ya. Kalau ini dang? Tude. Oh, tuh. Jadi ini ikan tude, ini ikan tuna. Ini baru tangkap, Kang. Iya, baru. Baru tangkap langsung dijual di sini tuh. Tuh, ada cewek-cewek juga. Hai, malu-malu dong. Tante, mau tanya dong. Biasanya memang jual di pinggir jalan begini? Pertama-tama kami jualan di pasar, lalu di pasar dapat user kiri, jadi kami jual keliling. Lalu ada COVID ini, pandemi COVID, kami terpaksa berjualan di pinggir jalan. Oh, gitu. So berapa lama dong jual di pinggir jalan? Tuh sejak COVID ini, Sejak COVID Kang. So berapa bulan ini Kang? Berapa bulan? DP pendapatan bagaimana? Sama enggak kalau jual di pasar yang di pinggir-pinggir jalan? Beda nih. Beda Kang. Mana yang lebih menguntungkan dah? Di pasar atau di pinggir begini? Memang jalan di jalan daripada di pasar. Oh, tuh guys. Jadi ternyata di sini lebih menguntungkan. Karena mungkin orang langsung singgah Kang. Hingga beli segar-segar lagi tuh ikan. Iya. Jadi memang baru tangkap langsung jual. Tangkap langsung dijual. Biasa mulai jual dari jam berapa? Dari setengah 6 pagi, tutup jam 11, masih ada jual lagi sore. Oh gitu. Jam 4. Ini biasa karena ini kan ibu-ibu semua tuh yang jual. Ini DP bapak-bapak yang tangka atau ibu-ibu lah yang tangka? Bapak-bapak yang tangkap. Bapak-bapak yang melaut, ibu-ibu yang borok, ibu-ibu jual. Oh, jadi bapak-bapak melaut, ibu siap jual pagi-pagi. Oh, dia kalau misalnya ikan ini ikan apa tante? Lalu ekor, Malalugis Kang, dia jual bagaimana ini? satu tempat 20. Oh, tuh, ini satu tempat 20. Satu tempat berapa ikan biasa tante? Ada 20 ekor. Oh tuh, ini 20 ekor, satu tempat 20.000 doang. Kalau yang besar ini? Tuna 75. 75. Oh, satu ekor. Gila. Kalau yang satu stick begini? Ini tuh deh 25. 25. Tuh guys, banyak. Terus cuma 25.000. Ini 75. Oh, tuh ini harga mahal 25. Kalau harga murahnya? Harga murahnya? 20 no biasa. Oh, harga normal 20 biasanya.
Jadi ini disebut apa deh? Daseng atau Oke. sabua? Sampai hari ini belum diberi nama apa-apa, tapi mungkin idenya adalah, jadi di pantai ini kan nggak mungkin sebenarnya mangrove tumbuh, itu pertama. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah pantai yang agak miring, pantai yang mengalami abrasi. Biasanya kalau pantai mengalami abrasi itu secara coastal engineering biasa orang bikin groin misalnya, pemecah ombak. Tetapi di tempat ini tidak dilakukan. Oleh karena itu kemudian muncul ide, bagaimana kalau kita tumbuhkan mangrove. Nah, ini tentu bukan zona tumbuh mangrove. Oleh karena itu kemudian dibuatlah konstruksinya supaya mangrove bisa tumbuh. Yang pertama adalah angkat permukaan dari dasar perairan. Pada ketinggian dia boleh tumbuh. Baru kemudian ciptakan konstruksi di mana air pasang surut itu tetap berlangsung alami tanpa merusak konstruksi. Jadi akhirnya seperti yang bisa dilihat sekarang, ini seumur 1 bulan lebih ya, setelah mengalami percobaan 2-3 kali selama 6 bulan, kita dapat konstruksi ini. Ini adalah konstruksi yang paling aman di pantai yang berombak. Nah ini ke depan idenya adalah mau bikin semacam garden di pantai yang tidak mungkin mangrove tumbuh tetapi menjadi mangrove garden. Selain dia berfungsi sebagai tempat peristirahatan kalau di pantai atau untuk keperluan lain bagi nelayan atau pengunjung, maka ke depan ini kan bisa dikembangkan di pantai-pantai yang mengalami abrasi, bahwa mangrove itu bisa ditumbuhkan. Jadi konstruksi ini antara lain memang ini melalui riset yang sudah dibuat. Sekarang kita tumbuhkan di sini ada beberapa jenis, tapi terutama yang jenis Rhizopora. Ini sebenarnya oleh banyak orang dibilang hanya boleh tumbuh kalau berlumpur. Tidak demikian. Di tempat ini kita setting, kita cari ada sumber air tawar dari kemiringan yang ada di bagian belakang toh. Air tawar ini yang kemudian kita bawa masuk ke lapan. Kemudian sedimennya, tempat tumbuhnya kita campur. Ada percampuran antara tanah biasa dengan pasir dengan porsi tertentu. Kita bikin porsi 60-40. Harapannya adalah ke depan dia sekarang seperti bisa dilihat, ini sudah 1,5 bulan yang bagian depan. Ini dia cenderung bertumbuh tinggi cepat. Dan itu yang kita kejar, makanya ditumbuhkan rapat. Supaya ke depan hitungan kita, kalau sudah 4 tahun maka akar-akar itu sudah kuat dan dia bahkan akan menggantikan beton yang ada di luar. Nah yang menarik adalah bagaimana kita menjaga supaya permukaan pasang surut di sini betul-betul sama dengan di mangrove. Jadi di bagian tepi kita gunakan karpet bekas. Kemudian kita di bagian alas bawah tetap membiarkan dia tetap pasir. Jadi setelah dihitung ternyata tingkat perendamannya hampir sama dengan tinggi muka air di luarnya. Dan sekarang kita sudah mundurkan sekitar ini, kalau di kondisi alami ini seperti di zona tengah. Kalau di mangrove alami ini di zona tengah. Dan sampai hari ini semua tumbuh bagus. Nah ini kedepannya boleh orang bikin di mana-mana, di tempat-tempat, di pantai-pantai untuk menciptakan yang namanya mangrove garden. Itu bisa dibuat, di air pun bisa. Konstruksi ini bisa kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada, ke depan kita akan ada beberapa jenis di bagian belakang seperti ini. Ini adalah Silocarpus granatum. Sengaja ditaruh di sini supaya nanti akarnya kemudian tutup batu ini. Karena tipe akarnya memang memungkinkan untuk itu. Ini ada 3 pohon yang sudah ditanam di sini. Jadi untuk yang ini, Dad, ini bisa buat umum atau enggak? Ya, jadi ini kan konstruksi pertama yang sudah berhasil kita buat. Jadi kita rencanakan ada beberapa konstruksi ke arah selatan sana. Nah, ke arah selatan sana akan kita buat beberapa konstruksi. Jadi gini, Manado ini kan lagi rame-ramenya dengan para wisata. Kemudian ini kan kampung nelayan. Jadi kedepannya kita rapikan semua ini, kita buat. Kemudian idenya adalah orang dari luar, jadi warga bisa kemudian mengundang orang dari luar datang ke sini beristirahat.
kemudian warga yang menjamu apa yang kemudian menjadi kebutuhan makan ringan dia atau apa. Untuk orang istirahat boleh, kalau sudah ada berapa konstruksi di sini kan ini bisa jadi apa namanya pengembangan satu aktivitas yang menarik sebenarnya adalah bagaimana selama ini kan orang melihat pantai nggak tanpa ide seperti ini. Bagaimana kita mengkombinasikan kehadiran satu taman mangrove, kemudian ada tempat istirahat di situ ada masyarakat yang mengurus. Dan ini dibuat dengan inisiatif masyarakat. Jadi mereka yang buat sendiri, jadi ngambil waktu senggang kemudian dibuat. Jadi kedepannya kita berharap beberapa konstruksi ini bahkan mungkin Teluk Manado sebenarnya bisa kembangkan begini. Sehingga kemudian warga-warga sekitar bukan dia berjualan di tepi jalan, tapi dia bisa ada di tempat seperti ini. Orang kalau cuma mau ambil gambar, view di laut, ambil foto, ya saya kira ini tempat yang menarik untuk dikembangkan. Kedepannya mari kita rapikan semua ini. Kan pasir pantai ini kita boleh rubah jadi putih, nggak ada masalah. Itu yang akan kita buat. Selebihnya ya kendalikanlah sampah di laut, karena kalau tidak tetap aja dia pergi ke pantai. Ini merepotkan kalau sampah nggak dikendalikan. Jadi Dad, ini kalau boleh mau jelaskan, ini Olive agak tertarik sih, soalnya agak beda dari yang lain. Baru pertama kali lihat di sini. Ini apa ini Dad? Oke, jadi ini adalah bibit jenis Avicennia marina. Ini dikumpulkan warga karena terdampar di pantai. Karena memang kalau mau cari aslinya kan ada di bawah pohon, tapi karena propagulnya kecil, jadi pas air pasang langsung hilang. Tetapi sebarannya sangat luas karena ringan. Nah ini kebetulan satu waktu ada istilah di sini bila arus dampar, jadi benih-benih ini tiba di pantai dan dikumpulkan oleh warga dan anak-anak, kemudian ditanam. Nah, jadi jenis Avicennia marina ini sebenarnya ini adalah jenis bibit yang semestinya ditanam ketika kita memulai suatu penanaman baru di suatu tempat yang sebelumnya mangrove itu belum ada, atau kita ingin memulai adanya satu situasi mangrove bisa tumbuh. Jadi ini adalah salah satu jenis yang semestinya dihadirkan lebih awal ketika kita memulai sebuah proses rehabilitasi di pantai yang jelas berpasir. Nah ini jarang dilakukan orang karena harus melalui persemaian seperti ini dan butuh waktu. Nah ini ada kesempatan kita, ini ada ratusan bibit yang berumur sekitar, ini ditanam mungkin ada 2 atau 3 minggu. Jadi kalau ini sudah jadi, ini bagus sekali untuk kita memperkaya spesies atau menumbuhkan dia di garden mangrove yang akan kita buat berikut. Nah inilah jenis yang bagus. Dan bisa dilihat di sini kita menanam dengan 2 cara. Ada yang langsung di pasir, ada yang pasir di dalam botol. Ternyata yang di dalam botol ini yang selalu berair, yang jauh lebih cepat dia bertumbuh daripada yang ada di pasir. Ini kan kelihatan sekali. Dia lebih tinggi, lebih besar, cepat berdaun. Ini sudah 3 minggu sudah ada 4 daun. Dan ini kelihatan sehat betul. Tetapi bibit ini harus dilindungi, makanya dipasang jaring seperti ini. Karena kalau tidak dimakan kepiting. Ini stok bibit lain yang sengaja disiapkan untuk cadangan
anakan mangrove untuk mangrove gardennya. Jadi yang pertama ini contoh, ini ada 3 jenis ini. Ini adalah Rhizopora mucronata yang propagulnya relatif kecil. Jadi coba lihat di sini, sengaja cuma ditaruh pasir sedikit, kemudian tetap ada air, biar kemudian akarnya cepat berkembang. Kenapa ditaruh seperti ini? Supaya kemudian kalau mau dipindahkan, ini mudah sekali dan tidak merusak akarnya. Jadi ini bisa kita langsung pindahkan. Kita menunggu dia 2, 4 atau 6 daun sudah cukup tinggi, karena kalau untuk diletakkan di garden paling tidak kita harus tanam sebegini tingginya untuk membiarkan tidak tergerus ketika ada ombak. Yang lain bisa kemudian dalam bentuk pasir utuh. Nah, pasir utuh juga nggak ada masalah bagi jenis ini. Ini cuma campuran pasir dengan tanah aja. Ini juga ketika mau ditanam ini tidak akan merusak akarnya. Kita lihat aja akarnya sudah berkembang banyak sekali. Ini kita tinggal sobek, kemudian kita angkat dan kita langsung tanam secara utuh tanpa harus merusak akar. Nah, bentuk yang kedua kita taruh dia di air saja, di sini. Jadi akarnya tetap bebas berkembang, sehingga waktu pindahkan ini tidak merusak akar sama sekali. Ini jenis-jenis Rhizopora. Ada jenis lain di sini, Bruguiera. Ada satu tadi yang memang sengaja kita tidak tumbuhkan banyak karena tidak cocok kalau kita paksakan. Ya, ini contoh, ini ada beberapa propagul kecil, ini nggak bisa kita langsung karena propagulnya pendek. Nah, ini contoh Bruguiera gymnorrhiza yang kita coba semaikan dia. Ini sudah ada 2, 4, 6, sudah menuju 8 daun. Tetapi ini kita akan tunggu sedikit dia agak kuat ini, karena dia akan ditanam di tempat yang jelas berombak. Sehingga kemudian kalau ini kita tenggelamkan, ini belum kuat, ini bisa mudah patah. Nah, tetapi pengalaman ya dari garden pertama yang sudah dibuat, konstruksinya ini relatif aman. Nah, ini tentu tidak tumbuh dia jauh ke laut ya, rata-rata dia tumbuh di bagian tengah atau di belakang. Tapi kita tidak akan paksakan ini. Kalau ke depan dia sudah stabil, baru kita paksakan jenis yang lebih banyak supaya dia bisa menjadi semacam arboretum, kumpulan dari beragam jenis mangrove. Ini tipe propagul kecil dari Bruguiera, ada 3 ini yang kita sengaja biarkan dia membesar dulu, tetapi tetap dengan cara seperti ini, ada air, pasir sedikit aja supaya dia akarnya berkembang lebih ini. Nah, ini tidak akan dipaksakan ditanam di sana, belum bisa dipaksa. Nah, jadi sekarang kita banyak dengan Rhizopora dulu karena tujuannya adalah untuk ke depan akar, kalau dia perhitungan kita 3-4 tahun ke depan akar gantung sudah mulai keluar dan akan membentuk pasak sendiri. Jadi kita tidak perlu beton lagi untuk garden ini. Jadi itu yang dan bibit-bibit ini bukan dicari di mana, dia cuma tiba di pantai dan dikumpulkan oleh warga. Jadi stok kita akan buat terus supaya ke depan kalau dia berlebih boleh diambil oleh siapapun. Gitu. Kalau ini pembibitan jenis mangrove yang jarang di Sulawesi Utara. Ini adalah jenis mangrove yang namanya adalah Bruguiera sexangula. Bruguiera sexangula. Ini hanya bisa tumbuh kalau banyak air tawar. Kalau yang agak tinggi itu adalah Silocarpus granatum. Itu adalah cadangan nanti yang sudah ada 3 pohon di garden untuk dimanfaatkan jenis akarnya yang dari arah belakang.
yang bisa menutupi batu dan menguatkan posisi batu-batu di belakang. Jadi tapi dia harus ditanam di bagian belakang, tidak boleh di tempat yang terendam air. Oke, jadi di sini ada 3 jenis, Bruguera sexangula, Chilocarpus granatum, dan juga ada Avicennia marina yang masih kecil-kecil. Jadi ini sekali lagi adalah stok spesies yang disiapkan untuk pengembangan garden. Jadi kalau ada garden yang banyak air tawarnya, jenis ini akan ditanam.